Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaan saya begini, Allah itu memberikan nama kepada utusannya, itu nama-nama yang belum pernah memang dipakai. Abraham, setelah Nabi Abraham ada, baru banyak nama-nama Abraham. Begitupun Musa, nama Isa, kan begitu. Nah, pertanyaan saya, apa spesialnya nama Yesus? Kalau tahu juga ada yang namanya Yesus Barabas. Iya. Kalau kita belajar di Matius 1 ayat 21, ini Yesus belum lahir, malaikat sampaikan di Maria, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Berarti nama Yesus ini bukan dari pikiran manusia. Ya, Yesus ini nama dari sorga yang disampaikan oleh malaikat. Begitu, yang disampaikan oleh malaikat. Jadi nama ini dari sorga, yang namanya ini diterjemahkan sebagai juru selamat, Joshua kalau dalam bahasa Inggris. Joshua artinya sang penyelamat atau juru selamat. Nah, kita baca di dalam Celeber tahun 2011. Pada waktu sudah direvisi TB1, TB2. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamainya Isa. Saya hanya pemberita. Kalau di apologet itu ya ada orang-orang yang ahli belajar tentang perbandingan. Ya, itu banyak. Perbandingan apa? Perbandingan agama. Kalau saya itu kan hanya pemberita Injil. Ya. Jadi kata Yosua ini apakah cuma satu? Yosua. Ya ini kan, ya Yosua ini kan seperti yang tadi dibaca, ini nama yang dibawa oleh malaikat memberi pesan kepada Maria bahwa engkau akan melahirkan seorang anak yang diberi nama Yesus. Kalau dalam bahasa apanya? Yai Soah. Betul? Pak Yunus? Ya Isoa. Ya. Dapat di mana itu, Mbak Nur? Ini pelafalan. Oke, saya tunjukkan ya. Ini Pak Yunus. Coba. Nah, nih. Pelafalan dari Yesua. Yesua. Nah, ini kata Yesua ini, ini beragam variasinya. Kalau TB, Yesua. Kalau TL, Yesua. Kalau TB, bis TL, Fai, Yosua. Kalau TL, Yusa. Kalau TL juga, Yusak. Pertanyaan saya, Isa yang di dalam Celeber, ini Celeber ya, saya tunjukkan ya. Isa yang di dalam Celeber 2011, di sini dikatakan adalah Isa. Ini ambil dari mana? Ya itu ya, tanya mesti di apologet ya mereka. Saya minta maaf, saya tidak belajar sedikit. Sekarang saya seorang jemaat yang bertanya kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya melihat dalam versi paralelnya Celeber 2011, di situ dikatakan Isa. Dalam bahasa Ibrani, Yesua. Dalam bahasa Yunani, Yesus. Dalam bahasa Aram, Isa. Isa. Okay. Pertanyaannya, Yesus ini sebenarnya orang apa?
Orang apa ya? Kalau di dalam Alkitab disebut anak Allah. Yang saya mau tanya, Isa Dari suku itu mana? siapa? Isa itu siapa? Oke. Yang kita tahu bahwa Tuhan berfirman kepada nabi dan rasulnya menggunakan bahasa kaumnya. Betul? Hmm. Betul tidak? Kalau Yesus ini kan juru selamat. Saya mau tanya, Isa itu siapa? Apakah dia juru selamat? Tunggu dulu, sebentar. Sebentar dulu, Pak Pendeta, biar kita masuk poinnya. Yang kita tahu, bukankah Tuhan berfirman kepada utusannya menggunakan bahasa kaumnya? Iya. Nah, kepada Nabi Musa menggunakan bahasa apa? Oke. Kalau di Perjanjian Lama itu Ibrani. Oke, bahasa Hebrew ya. Di Perjanjian Baru diterjemahkan bahasa Yunani. Bukan, maksud saya berarti menggunakan bahasa Hebrew ya. Kitabnya Nabi Musa itu kan ada 5 kalau di dalam Perjanjian Lama. Betul kan? 5 Nah, kitab. 5 kitab. Ya, ya. Terus kepada Yesus itu Tuhan berfirman menggunakan bahasa apa? Tuhan berfirman pakai bahasa apa? Ya, karena setiap nabi itu berbeda-beda bahasanya. Bahasanya. Nanti saya belajari dulu ya tentang bahasa apa yang dipakai oleh Yesus. Karena yang saya tahu itu. Apa? Bahasa Yunani? Iya. Ya pula. Coba saya mau tanya dulu, Isa itu apa, kata terjemahannya apa arti Isa di dalam teman-teman Muslim? Apa tidak ada arti Siapa? Isa? Isa di dalam. Kalau Yesus ini kan juru selamat, Isa itu artinya apa? Apa juru selamat juga? Isa menurut Iso. Isa, jangan Iso. Loh. Bahasa Aramnya itu Iso. Iya, terjemahannya. Isa. Iya. Arti dari nama itu apa? Atau sebutan lain? Isa. Isa Al-Masih. Isa alaihissalam. Kalau Yesus itu dalam Alkitab itu sebagai juru selamat. Isa Al-Masih itu apa? Maksud saya tanya dalam bahasa Aram, Semitik dengan bahasa Iso itu nama. Al-Masih artinya utusan. Iya. Diambil aja, Dek. Alaihissalam itu artinya utusan Allah. Alaihissalam ya. Kalau Isa Al-Masih sama, utusan Allah. Al-Masih itu artinya utusan Allah. Ya, contoh Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Artinya Tuhan berfirman kepada Yesus ini menggunakan bahasa apa? Jadi begini, setiap negara itu menyebutkan nama Yesus berbeda-beda, betul tidak? Oh iya, dengan bahasanya. Oke, pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad di setiap negara berbeda-beda juga?
Jadi kalau karena setiap nama cara logatnya yang berbeda-beda, itu artinya begini, kalau dalam kekristenan bahwa mereka menyembah Tuhan yang pencipta langit dan bumi, yang mereka kenal di dalam Yesus Kristus. Dan juga ada di dalam Alkitab ini telah diterjemahkan ke bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa suku. Pak Apakah Yunus, Tuhannya Pak Yunus, Ah, kalau Bapak pergi ke Irlandia, Bapak pergi ke Arab, apakah nama Pak Yunus ini berubah jadi Yunis? Enggak kan? Saya juga, kalau saya palingan dialeknya, kalau saya pergi ke Arab sana, saya akan dipanggil Nur. Tapi nama saya tidak akan pernah berubah. Aritonang ini tidak akan pernah berubah. Sama seperti nama Muhammad. Muhammad tidak akan pernah berubah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah nama Yesus di setiap negara berubah atau tidak? ya. Ada nama, tetap Yesus, tidak berubah. Pengertiannya sama, Yesus, Yesua. Kalau sampai di bahasa daerah ada Gusti, ada Opo, ada Muri, itu tidak masalah. Ya, ada juga Bunda kata Yaso, di Taiwan Yaso. Misalnya saya di dalam Sebentar. Ini ya, bahasa Indonesianya Yesus. Bahasa Inggrisnya Jesus. Bahasa Perancis Desos. Bahasa Yunani Lyseus. Bahasa Ibrani Yesua. Bahasa Arab Yasua. Bahasa Jepang Lesu Kirisuto. Kan? Jadi bahasa Jepang saya kan? Inilah jadi bahasa Jepang saya. Lesu. Ini ada lesu pula di sini. Lesu Kirisuto. Bahasa Korea Mapsosa. Bahasa Thailand. Nih kalau udah bahasa Thailand ini saya jago kali Pak Yunus. Kalau sudah bahasa Thailand ini saya jago. Bahasa Thailandnya Pra Yesus Kris. Kalau bahasa Cina Yesus Jidu. Bahasa Hindi Yesus Masiha. Bahasa Spanyol Yesus. Bahasa Belanda Jesus. Bahasa Portugis Yesus. Bahasa Hawaii Jesu. Berbeda-beda kan? Beda. Tapi yang saya menariknya ini bahasa Jepang. Lesu Kirisuto. ada orang telepon, sabar ya. Oke. Keciduk Thailand. Ya, bayangan. Ya, agama apa bang? Lesu Kirisuto. Alligator. Apa bang? Apa sih? Parasuki. Agama apa bang? Kristen. Oh, abang ada lagi di jalan ya? Noise suara mobil. Silakan. Shalom. Ya, bayangan ada yang mau ditanya silakan. Bahasa apa ini? Ya, bahas nama Yesus. Di setiap daerah itu di setiap negara itu berbeda-beda. Gitu loh. Masukkan ke dalam sini nih. Kalau zaman Silakan, Pak dulu Yunus. memang dia beda-beda namanya. Masukkan aja ke dalam. Bahasanya juga dia banyak bahasanya. Beda kalau sekarang sesuai KTP. Masuk. Masuk. Ayo masukkan aja.
Baju sekolahnya, kenapa kok datang belum bawa baju sekolah? Kok biar cepat kering itu ya? Jadi mereka pulang dan pakai apa? Ya, Pak Yunus, silakan Pak Yunus. Apa, Mang? Jadi nama ini, nama Yesus ini Yang semalam mana? artinya adalah juru selamat. Walaupun dia berbeda sebutan di negara-negara lain, tetapi dia juru selamat. Begitu. Jadi spesial nama Yesus itu apa lagi, Pak Yunus? Uruskan. Apa lagi spesialnya? Kalau nama aja sudah berbeda-beda gitu loh. Pasti enak komen HP terus bukan? Pak Yunus? Ya, Fallback, Kak. Oke, sebutannya boleh di berbeda, fallback. budaya masing-masing boleh berbeda, tetapi artinya adalah juru selamat. Gitu. Tengoklah si Johan ini, Pak, jemaatmu, Pak. Kita di sini cerita gitu loh. Itu ayam yang hari Minggu kemarin. Iya, Masih bagus itu. masih. Iya. Kita ini kan sharing-sharing ya kan, Pak Pendeta, nggak apa-apa ya. Silakan Bang, bayangan Tapi Bun, juga. tapi lucu juga sih Bun kalau sharing sebuah nama. Ya, karena begini, Bang. Iya. Nama itu kan memiliki arti dan makna, Bang. Gitu loh. Jadi begini. Kan kalau Tuhan mempunyai nama. Nah, sekarang spesial begini. Ada nggak nama orang Allah? Coba dulu. Kita secara apa dulu ya? Ada. Siapa nama Kalau Allah? memang Siapa? Enggak, kalau Bang. nama- Yang Abang pernah dengar di publik aja yang sampai trending topik gitu loh. Trending topik. Pak Yunus aja lah dulu. Ada nggak orang yang namanya Allah? Secara jujur, Pak Yunus buka mute-nya. Ya, saya belum tahu ya. Yang pernah Pak Yunus dengar. Paling Ada kalau nggak? Kenapa nama Yunus dengar? Allah pasti dia akan dibully. Karena apa? Karena itu adalah nama yang maha suci. Betul tidak? Silakan cari kalau ada KTP-nya orangnya namanya Allah, double L ya. Karena kalau itu masuk- sedang sebentar Benar, Bun, dulu, Bang. kalau mas- Sebentar dulu. Nah, jadi nama Yesus ada nggak sekarang? Ada. Pemain bola tuh ada tuh namanya Yesus. Itu nama Tuhan loh. Bukankah dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan? Nah, Oke. sekarang kita buat contoh. Islam ketika dia berada di kamar mandi, ada orang yang salam, "Assalamualaikum." Kami tidak diperbolehkan, tidak wajib untuk membalas salam itu. Bahkan menyebut nama Allah, bahkan menyebut nama Tuhan, nama baginda Rasul Nabi Muhammad pun juga di dalam WC pun tidak diperbolehkan. Nama Allah itu adalah nama yang maha suci. Tidak boleh. Nah, sekarang Yesus, maaf. Yesus adalah Tuhan. Tuhan kita tahu adalah memiliki sifat maha suci. Ketika di kamar mandi, ada orang yang bernama Yesus. Kita panggil, "Yesus!" Dia jawab dari dalam. Nah, itu bagaimana dikatakan maha suci lagi nama itu? Ya sebentar, Polaris. Sebentar kalau mau naik. Yang gini loh Bun. Ya, silakan. setiap Nih, Bang nama- Ali sebentar. setiap- Bang Ali naik dulu. Bang Bejo naik. Saya ada apa? Ada anak datang pula bawa apa? Ada sedikit apa? Naik dulu yang saya jambak itu naik ya. Oke. Saya ini kita santun ya, jangan ada penghujatan, jangan apa. Silakan ya, saya apa? Betul, Tadi kan ya, udah Ci, nyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bejo, assalamualaikum. Oh, ya. Ya, Waalaikumsalam. di sini ada Pak Pendeta Yunus ya. Ya Pak Pendeta Teh Yunus ini pengen juga aku kemarin dia kabur katanya ada kesibukan dia.
Enggak. Dijawab. Ini ada juga. Pak Teyu. Izin. Itu Aduh. di sini ada Bang Polaris, ada Bang Dia Bayang dari pihak Kristen ya. Oke. Oke. Ya lanjut ya. Saya di sini kan ada anak datang bawa pakaian apa? Oke, itu. Biar saya urus dulu Itu. ya. Ya, gimana Pak Ya, Bang Ate Bejo Yunus? masuk ya. Oh, ya. Ya, biar aja Bang Bejo yang moderator ya. Oke, Pak Ate Yunus, kemarin itu kan aku ada bertanya, kira-kira yang menginginkan Yesus mati dan digantung di kayu salib itu siapa, Pak Ate Yunus? Ya, tertutup. Ya, yang menginginkan Yesus dan mati digantung di kayu salib atau terjadinya pembunuhan terhadap Yesus. Ya, di dalam kisah salib itu. Yang menginginkan itu semua terjadi itu siapa, Bang? Iblis. Iblis, Pak, iblis. Ya. Oh, bukan keinginan Tuhan. Ya, iblis kan pengen manusia mati gitu. Nah, Iya. makanya Allah itu berkorban gitu. Jadi pengorbanan gitu. Berarti Allah takluk pada iblis gitu. Ya nggak, ya memang kalau mau bilang takluk silakan gitu. Bahwa sejatinya Allah itu tidak sombong gitu. Merendahkan dirinya di bumi sebagai menjadi manusia firman-Nya. Tuhan mana yang mau mengorbankan dirinya? Saya pengen tahu. Baik, oke, baik. Jadi di sini Anda mengatakan bahwa yang terjadi di sini adalah pengorbanan Tuhan atau ketaklukan Tuhan kepada iblis. Artinya di sini iblis lebih berkuasa. Ya, lebih berkuasa daripada Tuhan Anda, di mana dia ya lebih rendah sebagai korban yang harus mati dan dibunuh untuk melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan dijadikan kutukan di dalam agama Anda. Dan hukum Tuhan yang menjelaskan, jangan kamu membunuh. Namun, dia sendiri datang dengan jalan menjadi korban untuk tindakan pembunuhan atau pelanggaran hukum Tuhan. Di sini yang menjadi tolak ukurnya Anda berpikir. Dia mengajarkan jangan kamu membunuh. Sesuai dengan Matius, Yesus juga menjelaskan di dalam Matius 19 nomor 18. Jangan membunuh, jangan berzina, dan jangan bersaksi dusta. Namun di sini Anda mengatakan Tuhan itu lebih, walaupun Anda tidak membawa persaksian, ya, bahwa di sini Tuhan yang merendahkan dirinya untuk menjadi korban pembunuhan. Tetapi Anda menegaskan bahwa Tuhan Anda di sini lebih rendah atau ya kuasanya itu lebih lemah daripada kuasa iblis yang mampu membunuh Tuhan. Silakan saudara-saudaraku dipahami. Saya mengartikan ini aja ya, pola pikir aja ya. Anda ini mempunyai anak dari daging Anda sendiri. Ya, giliran ada anak Anda berdosa dipukul sama orang, apakah Anda tidak membela? Itu juga Pak yang jadi bahan persoalannya Pak. Di dalam Matius 3:17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya anak yang disayangi tetapi diberikan sebagai korban pembunuhan. Itu Dengar dulu, anak Anda dilahirkan oleh daging Anda, ciptakan. Apakah Anda membiarkan anak Anda sengsara? Karena kita manusia adalah ciptaannya. Apakah dia tega membiarkan ciptaannya itu penuh dengan dosa? Coba Bang. Kalau Tuhan yang menciptakan manusia berdosa, itu kesempurnaan ciptaannya apakah salah? Kalau Tuhan yang menciptakan, ingat Tuhan itu sangat sempurna, tidak mungkin gagal. Atau dia punya maksud tersendiri untuk anak tersebut. Saya membiarkan anak saya ya berada dalam situasi
yang kurang baik untuk dia belajar supaya dia paham. Tapi diberikan pengetahuan. Bukankah Tuhan sudah memberikan ilmu, pengetahuan lewat kitab-kitab suci, pengajaran para nabi? Begitu juga terhadap Adam dengan diberikan dengan memakan, ditakdirkannya memakan buah pengetahuan. Tanpa takdir Tuhan itu, kehendak Tuhan itu, apa bisa dia makan itu? Memang diperbolehkan dimakan buah itu. Dia larang, Pak. Tapi kalau dengan tanpa karena kehendak, dengan tanpa dosanya, karena dosanya kalau dia dengan merendahkan kalau diri. Tuhan Karena tidak kita adalah menginginkan dia ciptaannya. memakan buah itu, apa tidak bisa Tuhan tidak menciptakan pohon buah itu? Tidak disediakannya. Kenapa ada di situ, Pak? Karena dia Kenapa hanya dilarang? karena Tuhan sudah melarang, tapi masih aja ingin memakan buah pengetahuan. Jadi imannya yang mati. Imannya yang mati. Itu kan pendapatnya Dagingnya Bapak. mati. Itu pendapat di Bapak. firman Tuhan. Masalahnya Bukan pendapat saya, di pengetahuan firman itu Tuhan. diletakkan berada dekat dengan Adam, ditunjukkan bahkan. Jangan kau dekati. Manusia diciptakan diberikan emosi, ingin tahu, pengetahuan. Nalurinya begitu, Pak. Dan apakah Adam yang memakan buah itu? Sama gini, Apakah dia Abang. sengaja? Gini aja Banyak dulu, hal bentar yang bisa dulu. dibahas itu, Bang. Bentar dulu ya. Sama kayak gini. Kalau Anda bayangan, dengar dulu. Kalau Anda menyatakan tadi, ya, diciptakannya manusia, saat pelanggaran itu sudah ada di masa Adam. Apakah masa Adam dan masa Yesus 2000 tahun yang lalu atau abad ke pertama itu apa tidak ada manusia? Tentunya ada. Adanya manusia ya sebelum Adam, sebelum Yesus ini, apakah itu juga tidak melakukan dosa? Apakah itu tidak perlu ditolong? Kenapa dia hanya abad pertama yang datang, Bang? Kenapa saat kedatangan Adam ke dunia, di situ dia sudah muncul sebagai penebusan agar manusia seluruhnya tertolong. Narasi Anda bangun sayang kepada manusia, tetapi kenapa harus abad pertama dia datang? Kenapa bukan saat Adam itu melakukan dosa dia sudah ada, sudah hadir sebagai manusia untuk dibunuh? Apakah Tuhan Anda membiarkan umat-umatnya Nabi Nuh harus mati, ditenggelamkan karena dosa? Ini nggak adil dong Tuhan Anda. Kenapa harus abad pertama aja yang datang? Bukankah berjuta-juta tahun sebelum Adam ada, sebelum Yesus ada, sudah berjuta tahun manusia sudah bertriliunan di muka bumi, dimusnahkan di air bah. Kenapa harus datang di masa Adam? Apakah yang ditenggelamkan semua itu semua berdosa? Sudah jelas. Coba saya tanya. Sudah jelas. Berarti kalau Kenapa? kalau Karena bayi, kematian dengar dulu. efek mati. Kalau bayi lahir, dengar dulu Bang. Kalau Nah. bayi lahir berarti berdosa tak? Ya kalau menurut konsep agama Anda, begitu Kalau bayi lahir, dengar. berdosa. Dari mana dosanya? Iya, Anda kan Sudah mati. mengatakan dosa waris tadi. Dosa yang diwariskan Adam kan. Makanya manusia itu mati. Kau nggak usah dilarang nyontek. Emangnya guru, Bang. itu kau nggak nyontek. Bang, Emangnya dilarang kitab itu menyontek, kitabmu. Bang. Emangnya kalau kitab guru orang Yahudi itu mengajarkan kitabmu. murid, Saya dilarang tanya dulu menyontek. sama kamu. Emangnya Coba. kitab Yahudi itu kitab kamu? Kamu juga yang lebih menyontek, bahkan mencuri kitab-kitab orang Yahudi. Nah, kenapa Kok kamu? kejang-kejang, Bang? Kok kejang-kejang, Bang? Kau yang kejang-kejang. Kau larang aku membawa kitab dari perjanjian lama. Seakan-akan perjanjian lama itu milik kamu. Bukan milik orang Kristen. Tidak ada orang Musa dan ahli-ahli Taurat mengenal Kristen. Ditanya Ya. di Al-Quran. Tidak Kenapa nggak bisa ada lihat di Al-Quran? orang Taurat Oh, tidak ada di mengenal Al-Quran. Kristen. Oh, iya, Kalian iya, iya. bahkan mencuri satu kitab penuh daripada Bible perjanjian lama menjadi narasi pengajaran agama kamu. Perjanjian baru itu disusun Bang, di yang- atas Bang. perjanjian lama.
Bang, di Dan Alkitab tidak ada apa ada. aja semua, Bang? Itu kitabnya Bang. orang Yahudi, bukan kitab Bang. orang Kristen. Dengar dulu, di Alkitab ada apa aja semua, Bang? Iya. Hukum-hukum apa ada apa Iya. aja, Bang, di Alkitab, Bang? Kenapa kamu larang saya mengutip kitab Enggak, orang, saya sedangkan tanya. kamu sendiri mencuri kitab orang? Alkitab ada perkataan apa coba, Bang? Iya. Apa Alkitab, aja, Bang? di mana ada Alkitab? Di Bibelmu itu bukan Alkitab. Bibelmu itu tulisan-tulisan manusia yang diajar oleh si Paulus, yang dibangun di atas dusta dan kebohongan. Dan dia berkata-kata bukan dari firman Tuhan sesuai yang pengakuan dia di dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan bukanlah seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Untuk memperkuat pengakuan-pengakuan dan tulisan yang bukan firman Tuhan ini, mereka mengambil kitab perjanjian lama atau kitabnya orang Yahudi. Jadi kitab yang benar yang mana gitu? Saya bingung. Ya. Sebagai orang beragama gitu. Iya, yang jelas kitab kamu bukan dibangun oleh firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17. Bahkan dibangun di Jadi atas yang mana, dusta dan yang mana, kebohongan. yang mana? Roma Yang mana? 3 ayat 7, Filipi 1:18. Dengar dulu, lu maksudmu Al-Quran. Iya. Jadi Yang kenapa jelas kamu Al-Quran. melarang? Yang saya jawab. Dengar dulu. Yang saya jelas jawab Al-Quran. larangan kamu, saya mengutip Yang saya perjanjian tanya, lama. Al-Quran. Ya, kau bilang mencomot kitab dari Yunani, tapi kenapa kau comot dari Yunani juga perkataan itu? Emangnya kitab Bahasa kamu? Quran. Untuk Emangnya bahasa kitabmu Quran, itu? kenapa mencomot Yunani? Apakah kitab Yehezkiel Saya tanya. di Yunani? Apakah kitab Yehezkiel atau Amsal Pertanyaan atau saya. Hosea itu lahir di Yang mana Yunani? bang? Bagian dari kitab yang Yunani atau apa yang diambil ke dalam Quran yang mana? Di dalam Bible tidak ada pengajaran yang baru yang disampaikan Yesus. Hukum yang ada itu hukumnya Taurat, hukum Musa semua. Coba Anda carikan bang, satu yang bersumber benar dari Yesus. Nggak ada di pengajaran sebelumnya. Yang mana bang? Iya, silakan Bang Bayang. Kenapa? Iya, silakan. Yang mana dari ada Bang Bejo. pengajaran yang baru dari Yesus yang tidak menggunakan hukumnya Musa atau nabi-nabi sebelumnya? Yang mana ada yang baru? Dalam Bible Anda ya, yang mana ada yang baru yang disampaikan Yesus yang tidak ada pada pengajaran nabi-nabi sebelumnya? Pengajaran apa? Maksudnya pengajaran apa bang yang baru bang? Belum ketahuan itu dari perjanjian Begini, lama, Bang. perjanjian baru. Masa ada baru lagi? Apa yang dibawakan Lucu, oleh Bang. Yesus khusus spesifik? Spesifik khususnya Yesus itu mau mengajarkan apa? Bawa apa? Dari Bible Anda? Perjanjian lama itu bang, itu lebih parah bang. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa gitu. Yesus datang untuk memberikan. Anda, itu kan diksi Anda. Ya udahlah. Iya. Nah, itu kan diksi dari perjanjian baru yang mengatakan sedemikian. Padahal sesungguhnya pengajaran daripada perjanjian lama itu tidak ada yang bisa diikuti, yang kamu ikuti di dalam perjanjian baru. Makanya di dalam 1 Korintus 9:20 orang Kristen itu harus bunglon. Demikianlah bagi orang yang terikat dengan hukum Taurat. Aku berlaku seperti orang yang terikat dengan hukum Taurat. Padahal aku sendiri tidak terikat dengan hukum Taurat. Hanya slogan aja kalian memakai perjanjian lama. Menempel di Bible Anda. Perjanjian lama. Tetapi Anda tidak benar-benar pengikut. Bahkan tidaklah menjadi pengikut hukum Taurat. 1 Korintus 9:20. Berarti kalau di Al-Quran itu perjanjian lama dipakai juga kah? Atau masih berlaku gitu? Oke, Al-Quran adalah kesimpulan ajaran para nabi. Dan apa yang diajarkan diluruskan di dalam Bang Al-Quran. Ali. Ya, Noise. sorry. Kenapa Oke. itu? Gresek ya, handset ya mungkin. Maklum lah, handset murahan. Oke, jadi jelas di sini ya, Al-Quran itu adalah kesempurnaan dari seluruh ajaran para nabi. Apa yang diajarkan oleh para nabi, yang diajarkan oleh Tuhan, yang tidak dicampuri tangan manusia atau pena-pena palsu penulis kitab, ada yang diturunkan kepada para nabi, di semuanya dituliskan di dalam Al-Quran.
Ya, itu semua diatur di dalam Al-Quran. Makanya dikatakan Al-Quran itu adalah penyempurna atau kesempurnaan seluruh ajaran yang sudah diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Ya, jelas di situ. Dikatakan di sana, di dalam Al-Quran juga dikatakan setiap manusia Bang Ali, izin, Bang Ali. menanggung dosanya sendiri-sendiri. Bagaimana Sempurna mereka apa menebus penyempurna? dosa? Setiap manusia disilahkan untuk bertobat dan melakukan pengampunan Izin dulu, atau izin dulu. permohonan ampun kepada Izin dosanya dulu. atas perbuatannya. Al-Quran ini sempurna apa penyempurna? Ajaran Al-Quran, Al-Quran itu adalah kesempurnaan atau penggenapan atau penutup dari seluruh ajaran para nabi, di mana di dalam Al-Quran syariat-syariat dan ritual-ritual lengkap terperinci, baik Berarti dari nggak sempurna perintahnya ya? maupun Berarti nggak sempurna ya? siapa bilang nggak sempurna nih? Tadi saya Katanya sudah penyempurna. katakan Gimana? Sempurna itu bagian daripada kesempurnaan, Bang. Kalau Anda paham bahasa ya, Ya, sempurna itu sempurna bagian sama daripada penyempurna kesempurnaan. beda. Bedakan dulu, Pak. Kesempurnaan Sempurna terjadi sama ketika penyempurna sesuatu beda. yang sempurna itu dilakukan, diamalkan. Itu baru namanya kesempurnaan. Kalau hanya sempurna, baru satu bagian yang lengkap. Apakah dilaksanakan? Belum tentu. Itulah Sempurna satu kesempurnaan. bagian yang lengkap. Saya juga kurang paham ini. Coba jelaskan, Bang. Sesuatu yang dikatakan sempurna, ya, dia sudah lengkap, nggak perlu lagi ditambah dan nggak bisa dikurangi. Itu sempurna, Bang. Dan bagaimana Makanya sesuatu yang lengkap saya, ini bisa diterapkan, dilakukan, pertanyaan dan saya, memang jelas nyata sempurna. dilaksanakan. Dengar, pertanyaan saya, Kenapa sempurna apa dikatakan? penyempurna? Al-Quran itu adalah yang menyempurnakan wahyuan daripada hukum-hukum syariah petunjuk dari Sang Maha Pencipta. Pertanyaan Itu saya, isi Al-Quran. sempurna atau menyempurnakan? Isinya sudah pasti, isi kesempurnaan itu adalah sempurna, lengkap, tapi dilaksanakan, diterapkan, bukan hanya Saya tanya omong-omong. sekali lagi, Bang, biar saya jelaskan nanti kalau ada nggak paham arti sempurna Anda dan saya menyempurnakan. jelaskan dari secara ilmu bahasanya saja, nggak paham bahasa Indonesia kayaknya. Saya bilang kesempurnaan itu di dalamnya tercakup sempurna tadi. Kalau sesuatu yang sempurna dilaksanakan baru itu adalah sebuah kesempurnaan. Ngerti bahasa Indonesia nggak? Belajar lagi kalau nggak. Jangan cuma ngeyel nggak ada isi dasarnya. Coba kau dasarkan dari mana? Mau kau katakan, mau kau bedakan kesempurnaan itu? Apa yang lebih dahulu, sempurna atau kesempurnaan dulu? Dengar. Coba kau jelaskan. pahamin, Yang mana dengar duluan? dulu. Sempurna dulu ada atau Kau kesempurnaan pahamin dulu ada? Dengar dulu, kau pahamin dulu sempurna sama Ilmu bahasamu aja nggak menyempurnakan. mampu, kau mau main-main Dengar dulu. bahasa di sini. Dengar Umat Islam dulu, itu menggunakan Dengar bahasa dengan dulu. jelas Iya, dan saya benar. tahu. Udah diam dulu, gantian. Dari tadi kau apa? Kita pahamin dulu bahasa. Sempurna sama menyempurnakan itu beda. Sempurna berarti nggak usah disempurnakan lagi karena dia sudah ada dalam sempurna itu. Nggak Aku usah katakan tadi disempurnakan apa? lagi. Aku yang berkata Tapi tadi kalau apa? Aku tadi menyempurnakan, mengatakan apa? Apa aduh. yang aku katakan tadi? Apakah aku mengatakan penyempurna atau kesempurnaan? Aku mengatakan kesempurnaan atau penyempurna? Inilah hukum Saya pertobatan. tadi nanya, ya sempurna. Apakah aku mengatakan penyempurna atau kesempurnaan? Kata si beton ini, Aku Bejo yang ini. ditanya tadi, si Bejo dia tadi hanya ngomong, menyambung. Si Bejo ngoceh hanya dia. menyambung. Makanya saya nanya. Sekarang saya katakan Dia kan apa? pinter bahasa Indonesia. Kamu yang mau Saya bantah. jadi lawan saya Kamu yang siapa mau nih? bantah tadi. Kau yang mau bantah atau yang mempertanyakan statement aku yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah ajaran kesempurnaan daripada seluruh ajaran para nabi. Udah paham? Jadi aku bukan mengatakan penyempurna. Kesempurnaan ya, Al-Quran ya, betul. Berarti semua penciptaannya berarti sempurnakan sama Nabi, betul? Iya. Kok lari kamu? Nggak dengar dulu, betul tidak? Ajar Membelokkan kesempurnaan. topik yang dibahas pengajaran, kau bahas bahasa ini.
yang betul lah kalau Dia mau pengajar berdiskusi. bahasa, kan saya Topik tanya dulu. bahasannya Kita itu lari ke pengajaran situ. yang sempurna. Coba kau buktikan Dengar apa dulu. pengajaran dalam Kau Bible yang diam dulu, sempurna. Bejo. Ada Diam dulu, yang Bejo. sudah Kau sempurna dalam tadi pengajaran tanya, mana? kau diam. Ada. Buktikan. Yang ngoceh si Ali. Buktikan. Jangan Gimana cuma kau, ngecap Bejo? aja di sini. Kau nggak pandai diskusi kau kayaknya nih. Cuma mau belok-belokkan aja. Kau dari diam topik. aja, kau bilang Topik dibela sama bahasan si Ali, kau dibahas. kejang-kejang. Jangan Tadi lari lompat ke diam. topik yang nggak jelas. Tadi kau diam tadi. Tadi kau diam ditanya, si Ali yang ngoceh. Yang berdiskusi kalian dua. Aku hanya Aduh, yang menyampaikan mana pendapat saya supaya berdiskusi jangan nih? belok. Diam Aku dulu, mau bayangan, moderasi bayangan. supaya lurus. Bayangan, maksudnya begini yang dijelaskan sama saudara-saudara saya, Al-Quran itu adalah menyempurnakan ya kitab-kitab terdahulu, ajaran-ajaran terdahulu sehingga menjadi sempurna. Salah satu contoh ya, kalau kalian mengatakan kitab kalian adalah kitab yang benar, yang sempurna, satu data saja di mana kalian tidak diperbolehkan untuk menikahi ibu kalian. Satu saja, silakan. Biar kita tahu perbedaan antara Al-Quran dengan Menikahin Bible. apa? Menikahi ibu kalian. Ya, tertulis di mana aturan, larangan, atau boleh tidaknya mengawini ibu kandungnya jika ibu kandungnya sudah janda? Ada nggak di perjanjian baru? Silakan. Mana Silakan. ada? Perasaan saya nggak ada. Sebentar dulu, itu sebentar ya. Ada nggak tertulis? Ada anak sendiri menghidupkan ibu No, kandungnya. no. Sekarang begini bang, ajaran syariat yang tidak memperbolehkan kita menikahi saudara kandung kita, ibu kandung kita, ajaran. Karena begini bang, kitab suci itu adalah landasan keimanan seseorang untuk mengimani agama itu. Nah, di dalam kitab suci ini ada aturan-aturan, ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh Allah untuk makhluknya. Nah, sekarang kalau saya mengatakan Al-Quran itu adalah sempurna, menyempurnakan dari kitab-kitab dari ajaran-ajaran terdahulu sehingga Berarti- menjadi sempurna. Sebentar dulu bang, kita kan diskusi, jangan dulu tapi. Abang sekarang menjawab. Satu data saja di dalam Bible, ajaran larangan tidak boleh menikahi ibu kandungnya sendiri. Silakan bang. Ya nggak ada lah. Nggak ada, oke. Kalau nggak Ada boleh di situ. Sebentar bang Dengar, Bayangan. dengar Sebentar dulu. bang Bayangan. Ya, Bang dengar dulu, Polaris yang sebentar jawab. dulu. Bang Polaris yang Iya. jawab. Jadi saya yang menanggapi. Sebentar abang Bayangan. Ya, kalau kita diskusi itu satu-satu, biar enak itu, jangan ada saling timpa tindih suara. Biar jangan seperti adu debat kita. Bang Polaris menjawab memang tidak ada. Ya, memang dari perjanjian baru itu kita tidak menemukan bahwa larangan menikahi ibu itu tidak ada. Saya pribadi ketika saya buat satu contoh analogi ya Bang Polaris, ada perempuan dengan laki-laki yang bukan suami istri. Saya melihat mereka berdua keluar dari kamar hotel. Pemikiran dari kita berdua Bang Polaris ini secara logika, apakah abang mengatakan mereka hanya duduk-duduk saja di dalam kamar hotel? Atau mereka hanya berbicara makan-makan saja di dalam kamar hotel? Atau maaf, atau mereka sudah wik-wik? Boleh kita berasumsi seperti itu? Boleh bang, karena apa? Dasarnya kita melihat mereka keluar dari kamar hotel yang bukan suami istri. Kita boleh berpikiran seperti itu. Yang kedua, ketika tengah malam kita melihat orang itu seperti membongkar-bongkar pintu rumah orang lain. Apakah dia hanya mengecek pintu? Atau hanyakah dia hanya melihat kunci-kunci pintunya model bagaimana? Atau dia berniat jahat untuk mencuri? Boleh dong kita berpikiran seperti itu. Nah, ketika di dalam kitab Bible itu tidak tertulis larangan menikahi ibu kandungnya. Boleh dong saya mengatakan. Kalau memang tidak tertulis berarti boleh. Nah, kalau di dalam Al-Quran, sebentar Bang Polaris, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23, Allah di situ menegaskan siapa-siapa dan siapa yang boleh dan diharamkan. Bahkan diharamkan di situ kata haram. Diharamkan kamu menikahi ibu kandungmu, ayah kandungmu, saudara dari ibumu, saudara dari ayahmu, saudara sepersusuan,
anak tirimu ketika kamu sudah menggauli ibunya. Ada semua diharamkan, bahkan diharamkan. Nah, berarti kalau sudah diharamkan, berarti ini penegasan tidak boleh. Inilah yang saya katakan ajaran. Jadi Al-Quran itu kenapa dikatakan sempurna? Karena semua ajaran-ajaran yang mengatur tata hidup manusia itu ada di dalam Al-Quran. Tentang perceraian, tentang bab pernikahan, tentang harta warisan, semua harus diatur. Biar apa? Biar ada keadilan. Nah, pertanyaan saya, apakah Bible sudah seperti itu mengajarkan aturan syariat-syariat kepada manusia? Silakan dijawab dan lanjut kepada, saya sapa dulu, Rocky Gerang ini agama apa? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Polaris silakan ditanggapi dari narasi saya, nanti akan dilanjut dari Bang Bejo atau Bang Ali atau Bang Rocky. Silakan. Gimana Kita satu-satu biar enak. Ulang lagi pertanyaannya. Iya, boleh kan saya mengatakan Iya, seperti itu. Nah, pertanyaannya. sekarang saya bertanya, kitab mana yang menyempurnakan Bible apa Al-Quran? Oh, Silakan Bang Polaris. Kita santun di sini ya. Silakan. Saya minta kalau lagi ya. di kitab saya nggak ada. Kalau dibilang firman menjadi manusia mengandung seorang rahim ada orang manusia rahim itu, menurut saya itu bukan perzinahan gitu. Dan yang kedua, kalau ibu mengatakan ya, ibu boleh mencurigai sesuatu, samalah halnya saya gitu. Mengapa adanya tercipta pelanggaran larangan itu gitu? Sekarang begitu. Belum tentu yang tidak menciptakan larangan itu melakukannya gitu. Sekarang saya balikan lagi gitu. Bagaimana kalau larangan itu tercipta berarti karenanya adanya pelanggaran gitu. Saya balikkan. Oke. Saya merasa sebenarnya kita sudah diskusi ini. Ketika Abang membuat suatu perusahaan, apakah duluan Abang membuat peraturan atau karyawannya yang masuk? Perusahaan ya, segala sesuatu membangun sesuatu kan kita biasanya tidak tahu gitu, karena tidak tahu. Nah, dengan adanya larangan itu hanya untuk perbaikan gitu sesungguhnya gitu. Berarti yang begini bang, yang saya pertanyakan itu aja. Ketika Anda membuat suatu perusahaan, apakah dibuat peraturannya atau karyawannya duluan masuk? Ya, peraturan. Nah, saya bahas yang tadi. Ya, oke, Bang Bayangan menjawab peraturan duluan, berarti betul. Nah, peraturan ini dibuat, ini perusahaan membuat suatu peraturan itu ditujukan Sekarang gini, kepada Bun, siapa? kita bahas tadi. Bentar dulu Bang Bayangan. Oke. Ini biar enak kita, karena Bang Polaris yang tadi mengapakan itu ya. Sebentar Bang Bayangan ya. Peraturan diduluankan dibuat, baru masuknya karyawan, sehingga ya yang mempunyai perusahaan itu memberitahukan kepada karyawan-karyawannya ada peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh karyawannya. Kan begitu. Bukan terjadi pelanggaran dulu baru buat peraturan. Kecuali sebentar Bang, kecuali peraturan itu ada yang betul-betul memang kalau kita lihat yang sangat memberatkan bagi karyawan. Contoh, diberlakukan pekerjaan itu misalnya 20 jam. Itu memberatkan, akhirnya direvisi lagi menjadi 8 jam per hari. Seperti itu Bang. Tapi peraturan itu dibuat dahulu baru adanya karyawan. Nah, sekarang ketika Allah menciptakan makhluknya, apakah peraturan itu sudah ada? Sudah ada, Bang. Ketika makhluk itu sudah ada, peraturan itu baru diberikan. Nah, siapa yang mengumumkan peraturan itu? Itulah makanya Allah mengutus Nabi dan Rasulnya untuk menyampaikan peraturan ajaran syariat-syariat kepada kaumnya, kepada pengikutnya. Nah, kalau Abang mengatakan peraturan dibuat karena ada pelanggaran, berarti begini, ada dulu manusia baru ada peraturan, itu sudah salah Bang. Nggak mungkin ada makanan yang sudah disaji kalau kamu tidak memasaknya dahulu Bang. Nggak mungkin kamu ada uang kalau kamu tidak bekerja Bang. Nah, Analoginya seperti itu kemana Bang. itu, Bun? Enggak, itu Kenapa, analoginya kemana? Analoginya kemana itu? Saya nggak masuk. Itu kan Bang Polaris kan mengatakan
Peraturan itu dibuat karena adanya pelanggaran. Berarti pelanggaran duluan baru adanya peraturan. Itu salah, Bang. Contoh, Adam ketika memakan buah larangan. Apakah Tuhan sudah membuat suatu larangan? Sudah. Enggak, Tapi dia melanggar. Kalau Polaris benar, pelanggaran dulu. Karena ada pelanggaran, makanya ada peraturan. Oke, sekarang saya bertanya, ketika Adam memakan buah larangan itu, apakah Tuhan sudah memperingati? Sudah memperingati, tapi kan dia belum tahu apa. Nah, Makanya kan dilanggar. sekarang begini, Bang. Begini, Bang. Berarti duluan mana? Larangan atau orang yang sudah melanggar? Ayo, kasusnya dari Adam ini, kejadian dari Nabi Adam ini, duluan mana? Larangan, aturan, karena gini, atau pelanggaran? ya. Bang, jangan kayak begini, Bang. Apa yang saya tanya, Abang itu jawab, biar kita masuk, karena Abang membenarkan Iya, dari pernyataan dengar dari Bang dulu, Polaris. bukan. Iya, duluan mana Bukan dulu, Bang? membenarkan. Bukan, kalau gitu duluan mana, Bang? Kejadian Nabi Adam yang pertama kali kalian mengatakan Nabi Adam itu jatuh dalam dosa dan akhirnya terjadinya dosa waris. Nah, pertanyaan saya, duluan larangan atau pelanggaran? Silakan, Bang. Bang Bayangan, duluan mana? Ya. Sekarang gini, kalau nggak ada pelanggaran, Jangan nggak sekarang mungkin ada begini, larangan. Bang. Coba tolong dulu, Bang. Jawab pertanyaan saya. Duluan mana, Bang? Larangan itu atau pelanggaran? Kan kalau nggak ada pelanggaran, nggak mungkin ada larangan, Lun. Bang, pada waktu Tuhan berfirman kepada Adam, di taman ini boleh kamu makan. Apakah berarti Adam sudah tahu bahwa di taman itu ada satu buah yang nggak boleh dimakan kalau sebelum dikasih tahu? Karena dia nggak tahu, makanya dimakan. Bang, sudah dikasih tahu loh, Bang. Di dalam taman ini boleh kamu makan semuanya, tetapi satu buah ini jangan kamu makan. Udah dikasih Iya, tahu, betul. Abang nggak baca kitabnya. Sekarang gini, Pak. Sekarang gini, Bu. Jangan sekarang kalau belum gini, Bang. mencoba, Jangan kalau sekarang belum begini, Bang. mencoba, gimana kita tahu larangannya Oh, itu? Bang, sekarang bukan soal Coba. mencoba atau tidak, Bang. Iya. Yang saya bertanya, Bang Polaris ya, yang saya tanya. Iya. Pada waktu terjadinya kasus Adam ini, kejadian Nabi Adam, itu apakah Tuhan sudah membuat larangan atau memang sudah dilanggar? Larangan. Nah, membuat suatu larangan. Nah, Iya. sekarang apakah terjadi pelanggaran? Pelanggaran. Nah, yang salah ini larangannya atau oknumnya, Bang? Ya udah, Bang. Jadi di sini jelas, ya. Iya. Di sini jelas. Berarti sudah ada larangan. Ini pertama larangan. Larangan kepada Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam melanggar dan Tuhan membuat suatu keputusan. Larangan. Membuat suatu Oh, iya, keputusan keputusan. ketika Nabi Adam sudah memakannya, kan begitu. Dan memberi, kan begitu kan? Betul. Iya kan? Nah, sekarang ketika makhluk sudah mulai berkembang biak di muka bumi ini, apakah Tuhan tidak membuat aturan dulu? Dibuat aturan Iya. dulu, Bang, biar tidak ada yang namanya Betul. pelanggaran. Nah, saya Iya. kasih tahu sama Abang. Iya. Peraturan sudah dibuat oleh Tuhan, oleh Allah. Hukum-hukum syariat disampaikan kepada nabinya, kepada rasulnya. Rasul ini wajib menyampaikan kepada pengikutnya. Ada aturan Tuhan yang tidak boleh kamu ikuti. Ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Ada yang disunahkan, ada yang dimakruhkan. Kan begitu, ada yang diwajibkan. Nah, dikasih tahu semua. Nah, ketika sudah diberitahukan kepada umat-umatnya ini, ada umatnya ini yang melanggar. Yang salah hukumnya atau manusianya, Bang? Manusianya. Nah, betul, Bang. Jadi, poin dari sini bisa kita kutip bahwa aturan hukum sudah dibuat terdahulu sebelum adanya manusia. Betul. Nah, itu, Bang. Boleh saya Silakan. Iya, Nah, berarti, Abang mau jawab apa mau menanggapi, Bang? Dengar, Bunda. Iya, iya, iya. Berarti yang menurut Anda boleh kita mewajibkan nikahi orang tua? Bukan. Sekarang yang saya tanya, ada nggak larangan, Bang? Sekarang Makanya saya kan tadi membuat analogi, yang hukum Bang. tadi. Enggak, yang kau bilang Anissa tadi berapa? Anissa berapa tadi? Yang bisa Anissa menikahi ya, orang tua. Nah, sekarang di dalam kekristenan, ya, kalau di Al-Quran kan diwajibkan, diperbolehkan menikahi orang tuanya.
Abang udah salah dengar. Dengerin orang ngomong. Aduh, Oh alah. saya Boleh bilang kan sepanjang lebar diharamkan, dijelasin. Bang. Bang Polaris dengar nggak tadi? Iya dengar. Nyatanya. Diwajibkan apa diharamkan saya menikahi orang tua, Bang? Tapi Kenapa Bang bayangan ini telinganya bagaimana nih? saya nanggapin boleh. Enggak, silakan ya Bang Polaris. Jangan di Nyata. pinggir jalan lah Bang bayangan. Jadi kayak gini kita. Dengar ini dulu. Bang Nyatanya. Polaris biasakan jangan terlalu suka memfitnah makanya. Jadi disampaikan sesuatu yang benar pun abang sulit untuk sampai pada kebenaran itu. Banyak terlalu mengarah fitnah aja. Saya mau ngomong. Dikatakan itu dilarang, diharamkan, Itu Bang dihukumkan Bayangan, itu Bang jelas. Bayangan, Anda, Bang Bejo, Anda Bang fitnahkan Bayangan. pula itu harus. Aduh, Itu Bang bayangan, itu Bang Bayangan, bukan Bang Polaris. Makanya saya bilang Bang Bayangan jangan di pinggir jalan, telinganya jadi tertutup. Karena bisa dihalalkan itu menikahkan. Soalnya sih Aduh. Bang Polaris aja dengar kok. Ini kemana sih telinganya? Boleh nanggapin nggak, Bu? Hah? Boleh nanggapin nggak? Iya, tunggu dulu sebentar Bang Polaris. Ini Bang Bayangan mengatakan saya katakan wajib menikahi. Apa betul? Ya sudah, salah itu udah. Lah. Bun, Ya, silakan Bang Polaris. Ya, silakan. ya saya tanggapin ya. Nyatanya dibuat larangan pun mereka melakukannya. Bagaimana itu? Coba tanggapin. Nah, sekarang pertanyaannya, yang salah manusianya atau peraturannya, Bang? Nah, Ibu kan nanya. Loh, Tercipta mana duluan? Tunggu dulu, Bang. Bang Polaris ini saya juga bingung deh. Abang coba keluar, pergi ke simpang yang jalan besar. Aduh. Nah, atau di depan polisi, abang naik kendaraan roda 2, nggak usah pakai helm, Bang. Kira-kira abang ditangkap nggak? Ibu kan mengatakan. Sebentar dulu, Bang. Kita kan buat analogi. Abang bilang, Sedikit buktinya banget bukan. nanggapinnya loh. Bukan, karena abang kan mengatakan begini. Buktinya banyak yang melanggar. Yang saya tanya, yang melanggar ini oknumnya atau yang membuat peraturan itu yang salah? Lah, itu urusan ibu pribadi. Kita tidak ada. Aduh. Tidak, Bang, Ini, Bu. Bang, Kapan sekarang ngomongnya? begini, peraturan yang Ini dibuat ngomongnya. di Indo, bukan begitu, Bang. Aku paling tidak suka yang terlalu mencele-mencele kalau yang namanya diskusi, jujur. Saya kalau di room saya memang saya tidak suka yang mencele-mencele yang banyak kita mengutamakan cerita yang tidak berbobot. Iya, saya nanggapin Makanya saya sebentar kenapa doang. membuat bukan sebentar, Abang mengatakan, tapi buktinya Bu, banyak yang melanggar. Betul kan Bang Polaris? Mau jawab apa Bang mau Pol- duluan ibu ngomong? Tunggu dulu, makanya kalau ketika Abang bertanya sama saya jawab apa adanya. Betul Saya nggak? jawab sedikit apa adanya malah. Loh, sekarang saya bertanya, ketika kamu melanggar peraturan itu, yang salah oknumnya atau peraturan yang dibuat oleh orang itu? Pertanyaan ibu jadi dua gitu. Seakan-akan yang tidak punya larangan itu dipojokkan gitu. Sedangkan ibu punya larangan gitu. Jadi ibu nanya lagi gitu. Salah siapa Sekarang, oknumnya gitu. makanya kita jangan ke hukum Tuhan Jujur. dulu deh. Jujur sih bener ya Nur ya. Memang betul yang tidak punya hukum dipojokkan itu memang jujur karena berarti dia akan Tuh, seperti kan? hewan. Iya. Karena ada bedanya makhluk ciptaan Tuhan itu. Dengan aturan hukum. Aturan itu memang binatang membedakan tuh ada mana manusia aturan. mana bukan. Iya, memang itu yang membedakan kita dengan hewan, Bang Polaris. Bukan Ya, Ibu kita kan apa? Seakan-akan Bukan saya- seakan-akan loh, Bang Polaris. Sekarang Bang Polaris ini hidup di Indonesia atau hidup di hutan yang memang puluhan tahun tidak ada bersosialisasi dengan manusia? Nggak, biar saya tahu kian. Maaf, bukan saya menyudutkan Anda ya. Saya mau ingin menggunakan akal dong. Kita capek di sini mencela-mencela menceritakan sesuatu yang sebenarnya kita harus akui gitu loh. Makanya saya bilang, ketika Abang hidup di Indonesia, pergi ke kota, terus Abang tidak menggunakan helm, naik kendaraan roda 2, datang polisi menangkap Anda, apakah Anda mengamuk sama polisi itu ketika Anda ditangkap karena tidak menggunakan helm? Pasti Anda tidak bisa mengamuk. Karena apa? Sudah ditetapkan di dalam undang-undang perlalu lintasan, bagi orang yang menggunakan kendaraan roda 2 wajib menggunakan helm. Apa tujuannya? Biar adanya keselamatan ketika terjadinya kecelakaan. Berarti hukum itu, aturan itu dibuat untuk kebaikan manusia itu. Contoh
Contoh satu, kenapa perempuan tidak boleh memiliki lebih dari satu suami? Pertanyaannya sekarang jawabannya begini, Bang Polaris punya satu istri, tapi istri Abang Polaris, iya loh, kita kan menceritakan tentang hukum Bang, aturan. Ini menceritakan tentang aturan Bang, biar Abang tahu gitu loh. Nah, istri Bang Polaris punya dua suami. Satu Bang Polaris, satu si David. Misalnya si David. Nah, sekarang istri Bang Polaris ini hamil. Pertanyaannya, hamil anak dari Bang Polaris atau anaknya Bang David? Kan begitu Bang jadinya. Itu makanya di dalam Islam diatur semua. Iya. Itu yang ngatur itu laki-laki atau perempuan itu, Bu? Bang, ntar gantian Bang, lu ntar gua jawab dulu. Enggak, denger lu, itu yang bikin hukum laki-laki atau perempuan? Hukum apa Bang? Ya itu yang tadi yang Bunda narasikan itu tadi. Itu kan hukum itu Tuhan bikin, Bang. Emang bisa istrimu kawin lagi sama laki-laki lain Bang? Bang? Itu makanya saya bilang, hukum Tuhan di mana Bang, adanya Bun, coba. Loh, makanya Kalau diharamkan bagi laki-laki, bagi perempuan itu menikahi lebih dari satu istri, satu suami. Kalau boleh, dengar Bun, karena laki-laki yang buat, ya boleh laki-laki lebih dari satu istri, ya. Bun, karena laki-laki buat, makanya saya bilang, ada tidak perempuan yang buat? Nggak ada kan? Bun. Sekarang saya tanya Bang, sebentar Bang Polaris. Saya tanya, sebentar dulu Bang Polaris. Bang bayangan, kalau istri Abang menikahi dua laki-laki, Abang terima tidak? Kan udah saya bilang, kalau ada hukumnya, Enggak, sekarang kenapa nggak terima? itu aja dulu dijawab Bang. Kalau Itu aja ada dulu dijawab. kalau ada hukumnya, kenapa nggak? Saya tidak menerima orang yang botol seperti itu ya. Saya tidak menerima. Kenapa saya tidak menerima? Coba secara logika aja lah. Laki-laki menerima istrinya menikahi lagi satu apa? Karena yang membuat, sekarang yang membuat perempuan memperbolehkan hukumnya perempuan menikah lebih dari dua suami. Sekarang Bang Polaris, mau nggak menikahi perempuan seperti itu? Bu, nanyanya banyak banget, saya bingung. Jadi makanya Bukan, dari narasi saudara Anda sendiri loh. Kalau yang membuat hukum itu ada laki-laki, karena laki-laki diperbolehkan poligami. Oke, sekarang perempuan yang membuat suatu hukum, perempuan boleh poliandri. Apakah Abang mau menikahi perempuan seperti itu? mau nanya yang mana, saya bingung. Jadi banyak pertanyaannya. Bukan, yang itu aja dulu Bang. Saya pengen tahu bagaimana hukum di kalian ini. Apakah kalian menerima istri kalian menikah lagi? Iya. Tanpa ada perceraian? Nih Bu ya, yang pertama ya, Ibu mengatakan di kita tidak adanya larangan. Sedangkan Ibu adalahnya larangan. Bukan, ada yang mengatakan loh, bukan saya. Maksud saya ini kan Ibu membedakan. Abang kan tadi yang ngomong. Abang kan tadi yang ngomong memang nggak ada larangan menikahi ibu kandung. Ada nggak? Tidak ada. Ya udah, berarti bukan saya. Iya, saya bilang terciptanya larangan karena adanya pelanggaran gitu. Biasanya kan loh, sekarang kasusnya Nabi Adam itu duluan pelanggaran atau duluan larangan, Bang? Itu aja dulu jawab, Bang. Iya, larangan. Ini kan berawal dari Adam. Tapi Ya kan, nyatanya, Bang? tapi Berawal nyatanya, semua. saya ngomong gak nih? Tapi nyatanya terciptanya larangan malah melanggar gitu. Ketimbang yang tidak terciptanya. Nah, yang salah yang menciptakan larangan atau yang salah oknumnya, Bang? Nah, Ibu nanya yang mana nih? Tercipta larangan apa oknumnya? Yang salah mana, Bang? Oknumnya, Bang. Mau satu, mau dua, ini kan tersangkut, Bang. Sangkut pautnya itu, Bang. Pikirannya saya Lupa, Bang, ini. Abang Aduh, berat. Iya, karena memang abang kan tidak bisa waras. Bagaimana nggak kusut, Bang? Sekarang begini, Bang. Ada yang menciptakan larangan, tetapi dilanggar. Nah, pertanyaannya, yang salah itu yang melanggar apa yang menciptakan? Ya mana saya tahu, Ibu kan punya larangan. Ibu kan punya. Oke, sekarang bagaimana sih? Soal berkendaraan tadi lah. Ketika Abang tidak menggunakan helm, Abang ditangkap. Yang salah Abang atau aturan perundang-undangannya tentang lalu lintas? Itu kok Ibu
itu. Bagi saya tidak Dijawab ada aja dulu Bang larangan. Polaris. Bang Polaris kan pinter nih. Ya kan? Ketika abang menggunakan roda 2, abang tidak menggunakan helm, ditangkap sama polisi. Yang salah polisi yang menangkap atau abang yang salah? Yang salah larangannya dibuat karena untuk dilanggar. Gitu aja, bener gak? Ah? Nah, seaturannya tidak ada larangan begitu. Oke, sekarang abang nggak ada larangan ya. Kita buat nggak ada larangan. Istri abang kawin dengan 5 laki-laki. Abang terima nggak? Jadi Ini nggak ada sehingga larangan loh. pertanyaannya beda lagi Loh, tuh. kan sekarang begini. Siapa yang membuat larangan jangan berzina? Ah, Tuhan kan? ya. Nah, sekarang kita buat, Tuhan, jangan kau buat larangan jangan berzina. Nah, sekarang abang menikah sama istri abang. Rupanya dia kawin lagi sama beberapa laki-laki di dalam hotel. Abang terima nggak? Jawab dong. Kan kita buat jangan ada larangan. Kita Kan tidak jangan ada larangan. dalam Ini kita buat jangan ada larangan. Kita buat jangan ada larangan gitu loh. Sekarang Aduh. istri abang kawin dengan beberapa laki-laki di dalam hotel. Ada Makanya 5, memojokkan 6. dulu. Nah, sekarang abang terima nggak? Kan kata abang bilang jangan ada larangan. Kalau seandainya tidak ada larangan, tidak akan ada pelanggaran. Oke, sekarang saya bilang abang, ya, istri abang itu kedapatan kawin dengan beberapa laki-laki di dalam hotel. Abang terima nggak? Abang terima nggak? Ya saya ngambil dari Oh, gitu. dari apa? Apa? Ayo. Abang terima nggak? Abang mengatakan karena terciptanya suatu aturan, makanya dilanggar karena adanya pelanggaran. Karena adanya pelanggaran dibuat suatu aturan. Saya terima. Ya. Seandainya tidak ada diciptakannya aturan, pasti nggak ada pelanggaran, betul? Iya. Nah, kalau istri abang, abang lihat kawin sama laki-laki lain di hotel, abang terima nggak? Jadi ke situ deh pembahasannya sih. Loh, sekarang begini, seaturannya ada yang memetongkan, mengkilkan anak abang, dilepaskan aja penjahatnya, dibiarkan aja, abang terima nggak? Seaturannya ada yang mengkeroyok anak abang, abang terima nggak? Karena nggak ada hukum, nggak ada larangan. Larangannya itu dibuat-buat sih gitu. Loh, sebenarnya begini bang, larangan itu kan untuk mengatur hidup manusia bang. Contoh jangan berzina. Kalau kamu dilarang untuk berzina, kamu jangan berzina. Tetapi kalau kamu melanggarnya, ya kamu terima konsekuensinya, yaitu kamu menghadapi namanya hukuman Tuhan nanti, karena kamu telah berdosa. Ya ibu kan bilang kan tidak ada yang Begini bang, Dengerin begini dulu bang. Bu, gantian dong Bu. Kenapa? Enggak, karena abang udah macet. Kenapa larangan itu diciptakan? Contoh, salah satu adalah jangan berzina. Karena apa? Tuhan itu memberikan sifat nafsu kepada manusia. Nafsu makan, nafsu birahi, nafsu emosi. Itu ada pada diri manusia, Bang. Ya. Jadi, kalau dia tidak bisa mengontrol birahinya, akhirnya dia berzina, dia sudah membuat dirinya itu melanggar perintah Tuhan. Konsekuensinya adalah dosa. Akibatnya dia harus dihukum. Sama seperti di dunia ini ada undang-undang. Kalau memetongkan orang, mengkilerkan orang, membunuh orang, itu hukumannya penjara. Kalau tidak ada larangan seperti itu, Bang, anakmu pun juga dibunuh, itu tidak masalah, Bang, karena nggak ada hukumnya. Gitu dong. Abang lucu. Iya, lu bilang kan tadi kan seakan-akan itu yang tidak terciptanya larangan pasti ada terjadi itu. Kan gitu Ibu Halo. bilang. Contohnya yang tidak tercipta larangan itu seperti apa, Bang? Yang tidak terjadi. Ya ibu seakan-akan tidak terciptanya larangan berarti di dalam kubu saya anak itu menikahi ibunya gitu. Kan gitu tadi awalnya. Loh, Bang. Makanya begini, Bang. Tadi kan konteks pembicaraan kita, kitab itu Apa? menyempurnakan atau kesempurnaan. Kan Oh, itu kitab, tadi. iya. Ya, makanya saya katakan Al-Quran itu menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu sehingga sempurna yang diwahyukan oleh Allah yang tercatat di dalam Al-Quran.
Ya Gitu. masalahnya ibu tadi menggambarkan Adam terciptanya larangan. Seakan-akan kita yang tidak punya larangan lebih jelek gitu. Padahal yang punya larangan Bukan begitu, Bang. Bukan oknumnya. begitu, Bang. Ya. Bang Bayangan tadi itu yang ngomong. Makanya saya tanyakan. Hah? Apa sih? Kenapa jadi merajuk pula dia? Loh, si Bayangan yang tadi ngomong kan? Kau juga yang membilangkan bahwa apa? Bahwa katanya larangan itu duluan pelanggaran. Loh, sekarang kepada Nabi Adam udah dilarang atau belum? Kan sudah dilarang Tuhan. Tuhan sudah mengimbau, jangan kau makan buah itu. Kenapa dimakannya? Gitu loh Bang Ya, maksud Polaris. saya begini Bu, intinya cipta larangan Intinya, itu ada intinya. adanya pelanggaran sebelum-sebelumnya. Paham? Adanya pelanggaran Nah, sebelum-sebelumnya. hukum maka terjadinya pelanggaran. Iya. Ya karena hukum itu lebih dulu ada. Sebab lebih dulu ya makanya hukum itu adanya dari Tuhan. Karena Tuhan itu lebih mengetahui dampak daripada suatu kejadian maka diturunkannya lah hukum. Makanya Bu, jangan Ibu tanya masalah perusahaan itu menciptakan larangan karenanya tidak Nggak akan mungkin kamu bisa menerima karyawan kalau tidak ada syarat dan hukum. karena Aduh, terjadi. harus ada syarat juga. Kamu menerima karyawan harus ada syaratnya. Berarti harus ada hukum. Gimana kamu itu? Begini Bang Polaris. Gitu. Bang Polaris. Coba ya. Begini, Anda membuka suatu perusahaan, kita buatlah dulu jangan ada aturan. Ya, kita buat dulu jangan ada aturan ya. Jangan buat ada aturan, ada larangan ya. Karyawan Abang datang jam 10 pagi. Nah, Abang marah. Kenapa kok datang jam 10 pagi? Loh, Pak, nggak ada larangannya, Pak. Ciptalah larangan. Loh, Ini aja yang melamar kerja itu gimana kira-kira? Kamu terima nggak? Terus begini, ada karyawan yang berikutnya, jam 2 dia sudah pulang. Kau tegur, kenapa kau pulang jam 2? Kan Pak nggak ada larangannya. Baru diciptakan lagi. Nah, bahwa dia ini begini, menunggu dulu ada yang namanya sudah melanggar, baru adanya larangan. Ujungnya apa? Perusahaan bangkrut. Berarti gini Bu. Bang, sebentar, Bang. Bentar Ya, mulu. sebelum anak saya lahir, berarti saya kan begini, saya hamil nih. Saya punya apa? Saya sudah punya bayang-bayangan pikiran saya. Kalau anak saya nanti lahir, perempuan atau laki, dia akan ditetapkan namanya larangan. Ketika dia sudah akil balik. Nah, sudah akil balik lah dia nih. Contoh laki-laki, dia sudah SMP, SMA. Mamanya membuat satu peraturan sebelum dia melanggar. Nah, kamu boleh keluar rumah, main sama teman, tapi jam 10 malam sudah harus di rumah. Itu dibuat dulu satu hukum. Tidak dulu anak saya pergi, pulang jam 1, baru saya marah. Kenapa mama marah? Kan gak ada larangan. Berarti gini Bu. Ibu setuju Iya. ya? Setuju apa? Ya. Adanya larangan karena adanya ada pelanggaran. Oh, nggak ada kayak gitu. Harus ada larangan dulu, baru ada aturan dulu, baru ada perilaku. Aturan dulu dong. Kamu buat perusahaan, tidak memiliki aturan, terus yang datang orang idiot yang mau kerja sama kamu terima. Tentunya kamu lebih dulu membuat peraturan yang harus bisa kerja, yang harus diterima. Iyalah. Bukan orang yang nggak bisa kerja. Contohnya minimal tamatan SMA. Kan begitu? Minimal S3, minimal D3, minimal S1. Atau tidak perlu menggunakan ijazah. Tapi harus ber-KTP. Nah kan begitu. Mana tahu yang datang tiba-tiba anak-anak umur 10 tahun. Kamu sudah kena undang-undang apa nanti? Kan Berarti begitu Bu, semuanya. Nora,
Iya, Bang Polaris. Berarti ibu Apa? setuju ya? Gak setuju aku. Yang Udah diisi. mengawini ibunya, Isi dulu. ibu, ya, Yo. anak yang mengawini ibunya, yang terciptanya larangan itu berarti sudah melanggar ya. Enggak lah. Aduh, gimana sih ini? Ya enggak lah. Suara Bang Ali kecil, Bang Ali. Ibu nggak terima kan sekarang? Masa Allah membuat suatu peraturan jangan menikahi ibunya berarti karena sudah ada pelanggaran? Bukan seperti itu. Tadi ibu Bukan bilang seperti itu. terciptanya larangan karena adanya pelanggaran. Biar Tadi ibu bisa dipatuhi oleh para hamba-hambanya agar jangan terjadi yang seperti itu. Aduh. Udah lanjut dulu Bang Bejo, Bang Biar Ali, dibalikin Bang Yogi ini aja. siapa? Saya mau turun dulu. Kemana kau? Jangan turun dulu. Apa tadi maksudnya itu tadi kayak mana? Kau boleh-boleh apa yang boleh? Eh, Tunggu dulu.